Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para sobat berbagi, izinkan kali ini saya akan berbagi tentang konsep dasar pelajaran biologi kelas 12 semester ganjil, yaitu tentang hormon tumbuhan atau disebut juga dengan fitohormon. Khususnya di sini kita akan membahas tentang hormon auksin. Masih ingatkah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan yang pernah kita bahas sebelumnya? Bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan itu terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal atau disebut juga dengan faktor lingkungan atau ekstraseluler. Sedangkan faktor internal terdiri dari faktor intraseluler yang ada di dalam sel, yaitu gen. Kemudian faktor interseluler atau antar sel, yaitu fitohormon atau hormon tumbuhan. Dari berbagai macam hormon tumbuhan yang akan kita bahas, maka untuk kali ini kita akan membahas tentang hormon auksin. Namun demikian, mari kita bahas dulu tugas yang pernah kita berikan waktu pertemuan sebelumnya, yaitu tentang percobaan pertumbuhan pada kacang hijau. Di sini terdiri dari 7 pot. Setiap pot diisi oleh media kapas yang akan ditanami dengan masing-masing 3 buah kacang hijau. Kalau kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah pada hari kedua. Kita coba buka dulu. Ini adalah keadaannya pada hari kedua. Kapas yang kering nomor 1 dan nomor 3 tidak menunjukkan aktivitas pertumbuhan karena tidak pakai air, karena kering kapasnya. Dengan demikian, bahwa air merupakan pencetus untuk terjadinya pertumbuhan. Sedangkan pot nomor 2, 4, 5, 6, dan 7 dengan menggunakan kapas yang basah menunjukkan adanya aktivitas pertumbuhan. Ini kelihatan sudah terjadi imbibisi dan sudah mulai akan berkecambah. Kita lihat pada hari kelima, kapas nomor 1 tetap tidak tampak adanya aktivitas pertumbuhan, sedangkan kapas nomor 2 pertumbuhannya sungguh nyata. Sedangkan pada pot nomor 5, 6, dan 7, arah pertumbuhannya selalu mengikuti lubang. Kita akan buka nomor 3 dan 4. Jadi nomor 3 tetap tidak menunjukkan adanya aktivitas pertumbuhan, juga sama dengan pot nomor 1. Sedangkan pada pot nomor 4 yang ditutup tanpa adanya lubang berarti dalam keadaan gelap dengan media kapas yang basah, pertumbuhannya lebih cepat. Sekarang mari kita bandingkan pot 1, 2, 3, dan 4 pada hari ke-7. Pot nomor 1 dan nomor 3 karena kapasnya kering, maka tidak menunjukkan adanya pertumbuhan. Kita lihat pot nomor 2 dengan kapas basah dalam keadaan terang dibandingkan dengan pot nomor 4 dengan kapas basah dalam keadaan gelap, maka kecepatan pertumbuhannya itu lebih cepat dalam keadaan gelap. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa etiolasi. Jadi etiolasi adalah proses pertumbuhan cepat pada tumbuhan dalam keadaan gelap dan tampak kelihatan lebih pucat karena tidak memiliki klorofil yang cukup. Kita pernah bahas ini pada pertemuan sebelumnya. Pada hari ke-7, pot nomor 5, pot nomor 6, dan pot nomor 7, arah pertumbuhannya selalu mengikuti lubang. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini disebabkan karena adanya yang dinamakan dengan hormon tumbuhan, yaitu hormon auksin. Sebelum hormon auksin ditemukan, William Dogsworth telah menemukan sebuah alat untuk mengukur pertumbuhan pada tumbuhan. Alat untuk mengukur pertumbuhan. Kemudian pada tahun 1928, Fritz Mottmann menemukan sebuah hormon pada tumbuhan yang pertama kali ditemukan, dan hormon tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan, maka hormon tersebut dinamakan dengan hormon auksin. Apa saja sih fungsi dari hormon auksin? Yuk kita lihat gambar ini. Gambar ini merupakan sayatan horizontal dari meristem apikal pada batang, atau kita sebut juga dengan pucuk. Sedangkan ini adalah meristem apikal yang terdapat pada akar. Jaringan meristem itu terdiri dari 2,
yaitu adalah jaringan meristem primer atau disebut juga dengan jaringan meristem apikal. Jadi ini adalah jaringan meristem apikal. Yang kedua adalah jaringan meristem sekunder. Ini merupakan kambium atau kambium gabus, disebut juga dengan velogen, dan ini hanya terdapat pada tumbuhan dikotil. Baik pada meristem apikal batang maupun pada meristem apikal akar, terdapat zona-zona pertumbuhan. Yang pertama adalah zona pembelahan, yaitu terjadi pada jaringan meristem apikal. Kemudian ada zona perpanjangan sel. Yang ketiga adalah zona diferensiasi. Di manakah letak fungsi dari auksin? Itu adalah pada zona perpanjangan sel. Jadi, auksin ini berfungsi sebagai perpanjangan sel. Yang kedua, bahwa auksin ini sangat dipengaruhi oleh cahaya dan gravitasi. Inilah yang akan menjawab pertanyaan tadi. Mengapa tumbuhan yang disimpan di tempat yang gelap kemudian ada lubang di bagian sisi, baik sisi tengah, sisi atas maupun di atap, arah pertumbuhannya selalu mengikuti lubang. Hal ini disebabkan oleh sifat dari auksin yang tidak menyukai cahaya. Jadi misalnya ini adalah meristem, kemudian ada cahaya, maka auksin yang diproduksi oleh meristem ini akan berpindah ke bagian yang tidak terkena cahaya. Dengan demikian, maka perpanjangan sel akan terjadi pada daerah yang lebih banyak auksin. Misalnya yang ini, A dan B. Ini cahayanya dari segala arah. Maka pertumbuhannya, perpanjangan selnya itu akan sama, baik yang kiri maupun yang kanan. Tetapi jika ada cahaya yang datang dari kanan, maka auksin akan pindah ke bagian yang lebih gelap, dan perpanjangan sel akan lebih banyak terjadi pada bagian yang lebih gelap. Sehingga dengan demikian akan mengakibatkan pembengkokan dari jaringan meristem ini, sehingga arah pertumbuhannya seolah-olah mengikuti datangnya cahaya. Selain itu, auksin juga sangat dipengaruhi oleh gravitasi. Itulah sebabnya kenapa tumbuhan yang jatuh sehingga dia menjadi posisinya horizontal, maka arah pertumbuhannya akan tetap ke arah atas. Hal ini dikarenakan oleh auksin yang memiliki bobot, dia sangat dipengaruhi oleh gravitasi sehingga auksin akan lebih banyak menumpuk pada bagian bawah. Berarti auksinnya akan lebih banyak di bagian bawah dan perpanjangan selnya pun akan lebih panjang di pada bagian bawah daripada bagian atas. Seperti halnya pada gambar berikut. Kalau yang bawah lebih panjang perpanjangan selnya dibandingkan dengan yang atas, maka arah pertumbuhannya pun akan membelok ke atas. Apalagi fungsi dari hormon auksin? Pada jaringan meristem apikal ini, auksin sangat banyak diproduksi. Kalau sangat banyak diproduksi, maka dia akan diteruskan ke bawah. Dengan banyaknya hormon auksin yang mengenai tunas ketiak, maka tunas ketiak ini akan dihambat pertumbuhannya, sehingga yang akan tumbuh terus itu adalah hanya pada bagian meristem apikal. Dan tunas ketiak ini akan tumbuh jika pengaruh hormon auksinnya sudah tidak kuat. Jadi batangnya sudah jauh ke atas, baru nanti tunas ketiak ini akan tumbuh. Itulah sebabnya kenapa pada bagian yang dekat dengan meristem itu belum terjadi percabangan. Percabangan terjadi karena sudah jauh dari meristem apikal. Mari kita lihat gambar berikut ini. Di sini belum terjadi percabangan. Tunas-tunas ketiak masih belum tumbuh karena masih didominasi oleh meristem apikal. Tetapi jika meristem apikal ini dipetik seperti ini, maka tunas-tunas ketiak akan mulai tumbuh. Hal inilah yang dinamakan dengan dominasi apikal. Jadi selama masih dekat dengan meristem, berarti auksinnya masih banyak, maka pengaruh auksin masih tetap kuat, sehingga tunas-tunas ketiak ini belum bisa tumbuh.
karena auksin berfungsi untuk menghambat pertumbuhan tunas ketiak. Fungsi yang lain yaitu adalah untuk terjadinya diferensiasi sel menjadi silem. Jadi ketika sampai pada zona diferensiasi, maka sel-sel yang tadinya umum itu akan berdiferensiasi menjadi silem. Kemudian, fungsi yang lain adalah merangsang pembelahan sel kambium menjadi jaringan vaskuler sekunder. Jadi ini adalah batang dikotil, terdapat yang dinamakan dengan kambium. Kambium ini berfungsi untuk membentuk jaringan vaskuler sekunder. Jaringan vaskuler sekunder terdiri dari fluem dan silem. Dengan adanya pembelahan sel pada kambium sehingga terbentuknya jaringan vaskuler, misalnya di Indonesia yang terdiri dari 2 musim, di mana pada musim hujan, air melimpah, maka kecepatan pertumbuhan silem itu akan lebih cepat dibandingkan dengan pembentukan silem pada musim kemarau. Hal inilah yang mengakibatkan terbentuknya lingkaran-lingkaran pada silem. Jadi silem itu adalah kayu. Maka inilah yang dinamakan dengan lingkaran tahun. Jadi untuk mengukur berapa usia dari tumbuhan berkayu ini, kita hanya tinggal menghitung ada berapa lingkaran-lingkaran yang terdapat di dalam silem tersebut. Yang keenam itu adalah merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar lateral. Jadi yang ini adalah akar primer dan ini adalah akar lateral. Dan yang ketujuh adalah meningkatkan perkembangan bunga dan buah. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan soal dengan contoh soal sebagai berikut. Perhatikan data pengamatan panjang tanaman kacang hijau pada 2 pot selama 10 hari. Di mana pot A berisi tanah gembur, diletakkan di tempat terang, temperatur udaranya 25 derajat Celcius. Sedangkan pada pot B berisi sekam padi plus pasir, diletakkan di tempat teduh, temperatur udaranya 24 derajat Celcius. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan tanaman kacang hijau sangat dipengaruhi oleh. Nah, kita lihat sekarang pertumbuhannya. Ternyata pot B pertumbuhannya itu adalah lebih cepat dibandingkan pada pot A. Pot B 11,5 sedangkan pot A pada hari ke-10 itu adalah 7,7. Karena kita lihat temperatur tidak jauh berbeda, tanah gembur dan sekam padi kemungkinan tidak terlalu berbeda pengaruhnya. Yang paling sangat membedakan adalah terang dan teduh. Jawaban yang paling tepatnya adalah cahaya. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetaplah berbagi. Semoga amal kita tetap lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.